baru itu adalah seiring dengan perkembangan zaman. Kan KUHP yang lama itu kan zaman HIR yang direvisi. Sekarang kan berkembang ini semua. Kemudian perbuatan-perbuatan pidana kan sudah berbeda lagi, ya. Kalau dulu tuh masih secara manual, sekarang kan beda lagi, ada IT dan lain sebagainya. Nah, sementara tidak diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dibuat ini undang-undang baru untuk mengikuti perkembangan itu, sehingga pelanggaran atau perbuatan pidana yang terjadi itu ditampung dalam KUHP baru dan KUHP yang baru. Contoh 184 KUHP itu saya katakan. Kan dulu kan tidak ada itu namanya elektronik, sekarang dimasukkan lagi pada bukti yang elektronik. Kenapa? Supaya tertampung di dalam undang-undang formil. Kemudian antara undang-undang formil dan material harus senafas. Tidak boleh berseberangan. Jadi seketika ini dimunculkan penerapan pasal dalam KUHP itu harus ada tercakup di dalam KUHP ini sebagai penggawanya pengatur masalah formil tadi. Kewenangan-kewenangan dilakukan. Apa itu kewenangan kehakiman, kewenangan kejaksaan, kewenangan daripada penyidik kan ada di situ. Nah, diselaraskan dengan peristiwa pidana yang terjadi. Kan macam-macam peristiwa pidana sekarang nih. Kalau dulu tuh 7.500, sekarang kan nggak berlaku 7.500 contoh itu sanksi denda itu. Nah, disesuaikanlah dengan perkembangan yang ada. Nah, sebenarnya yang perlu sebenarnya direvisi itu adalah para pelaku-pelakunya, para penegak hukumnya. Itu yang perlu. Sebenarnya kau tuh mau undang-undang apapun, undang-undang 1000 jagat, ada undang-undang 1000 jagat nggak? Nah, kalau pelakunya itu menyimpangkan undang-undang 1000 jagat itu ya babaliut juga. Jadi tergantung kepada pelaksananya. Dia patuh, taat nggak dengan undang-undang yang mengatur itu. Kau laksanakan nggak secara independen, kau laksanakan secara jernih dan murni nggak. Kau laksanakan nggak untuk keberpihakan kepada pencari keadilan. Kalau tidak kau lakukan kepada pencari keadilan, berarti kamu tidak melaksanakan akidah hukum yang ada. Berarti siapa ya oknumnya? Mau kau rubah apapun tuh undang-undang, kalau pelakunya tidak melakukan amanat undang-undang itu nol besar. Cuma yang saya katakan tadi yaitu karena perkembangan zaman tadi. Apapun yang kau lakukan memang harus seiring dengan perkembangan zaman. Makanya dulu tuh undang-undang ITE itu kan ada undang-undang material itu, tapi kan dalam KUHP nggak diatur, dalam KUHP tidak diatur, sekarang diatur sebagai salah satu alat bukti. Itu yang makanya diselaraskan. Nah, yang jadi pokok masalah sebenarnya bukan itu. Nah, ini yang paling penting, pokok masalah yang harus dipahami oleh semuanya, khususnya para penegak hukum. Sekarang sosialisasi dari tingkat atas sampai ke level terbawah, bisa nggak ini seiring sejalan, bisa nggak mereka menguasai, bisa nggak mereka melaksanakan, bisa nggak mereka mensinergikan antara KUHP dan KUHP itu. Itu yang paling penting. Kau sudah kuasai nggak kau mau menerapkan pada orang sementara kau tidak menguasai isi kitab undang-undangnya. Nanti warga bisa jadi korban. Nah, yang korban siapa? Pencari keadilan. Makanya orang-orang yang berada di level penyidik, di level JPU, di level pencari keadilan itu di kehakiman dan pengacara sekalipun harus betul-betul menjernihkan pikirannya, menguasai arena itu. Saya sebelum diundangkan ini, ya, saya sudah baca tuh semua tuh KUHP dan KUHP itu. Di mana perbedaannya, apa sangkut pautnya, irisannya ke KUHP bagaimana, level kewenangannya bagaimana, itu harus tahu semua. Kalau tidak tahu bagaimana dia mau ngawal pengacaranya. Kalau dia nggak tahu bagaimana dia mau nyidik. Kalau dia nggak memahami itu gimana dia mau nuntut. Kalau hakim nggak ngerti isi undang-undang itu gimana dia memutuskan. Ini ujian yang terberat di dalam penerapan operasionalisasi daripada undang-undang KUHP maupun KUHP. Ini yang perlu ditekankan, makanya dari penggawa level atas itu terus tidak henti-henti melakukan sosialisasi kepada level bawah. Tingkat jenderal umpamanya sosialisasi ke tingkat direktorat di pihak Polda. Pihak direktorat sudah memanggil nggak seluruh penyidik-penyidik tuh? Udah mengerti, menguasai nggak? Karena mereka sebagai ujung tombak terdepan.
Salah menerapkan undang-undang yang kena siapa? Pencari keadilan masyarakat. Hati-hati tentang masalah ini. Jangan gara-gara perubahan undang-undang ini membuat sengsara masyarakat atau pencari keadilan yang harusnya dilindungi. Itu kira-kira ya. Nah itu Bang, artinya kesiapan daripada penegak hukum ini kan juga masih dipertanyakan. Mengingat ini sepertinya waktunya singkat nih dari jangan dipertanyakan. Apa yang mau kau tanya tentang bagaimana langkah penegak hukum? Tentu mereka sudah mempunyai kiat-kiat. Tapi yang perlu kau pertanyakan adalah sejauh mana sosialisasi itu dilakukan kepada seluruh aparat penegak hukum. Gak usah kau pertanyakan. Kalau kau pertanyakan, mereka sudah melakukan hal itu. Tapi sejauh mana secara maksimal itu dilakukan? Sejauh mana mereka menguasai materi ini? Kalau dalam KUHP yang lama pernah terus-terusan dibaca-baca terus, sebenarnya ada lagi pasal yang sama bersamaan, sudah pasti ini nih. Ada lagi kasus yang sama, udah pasti ini. Sekarang kan muncul perubahan KUHP yang baru dan KUHP. Betul-betul harus dibaca secara jernih. Khususnya para penyidik-penyidik itu betul-betul jernih mencermati itu. Gitu kira-kira ya. Bang, ya ada yang kontra tuh, ada pihak yang kontra yang menyebut bahwa KUHP yang baru ini bisa memperluas penyalahgunaan kewenangan penegak hukum. Benar apa enggak? Enggak benar lah, itu kan sudah dikaji semuanya. Biasa lah, kalau orang kayak itu kan pasti ada aja telur, ini udah bagus bilang busuk gitu kan. Kapan benernya gitu loh. Bukan itu yang harus didorong, ini memperluas ke abuse of power gitu ya. Enggak ada, itu kan sudah ada benteng undang-undang, barikade undang-undang. Makanya para pencari keadilan, para pengacara, siapapun itu, kalau membaca isi kitab undang-undang, jangan hanya kau baca batang tubuhnya. Kalau kau baca batang tubuhnya, kau tidak akan mengerti secara keseluruhan isi daripada pasal yang diterapkan. Makanya kau lihat di dalam batang tubuh itu, kau cari dalam penjelasannya. Di dalam penjelasannya sudah diatur pasal sekian, di penjelasannya menyangkut ini. Sehingga kau bisa mengerti, mengetahui, memahami secara komprehensif. Tidak sepotong-sepotong. Gitu loh. Ya. Oke, Bang, lagi. Dalam implementasi ini, apa keuntungan dari kasus yang sekarang berjalan? Terutama dalam kasus misalnya kayak Nikita Mirzani, Ahmad Joni, terus kemudian juga ada pasal yang nikah siri, poligami yang sekarang juga sedang running nih di Polda segala macam. Kabarnya ada bahwa ada pasal yang menguntungkan terdakwa di KUHP yang baru. Penjelasannya Bukan masalah terdakwa yang menguntungkan. Memang ada di dalam penerapan itu, memang ada penerapan pasal itu ya, istilahnya itu sepanjang kan undang-undang ini berlaku nih secara operasional ya. Contohnya tempus delictinya itu sebelum diundangkan. Dalam penerapan pasal undang-undang kan tidak berlaku surut. Jadi seketika pasal undang-undang dikeluarkan, tempus delicti yang lama itu tak berlaku. Tapi ada undang-undang yang baru juga, sepanjang itu menguntungkan terdakwa bisa sebagai penyeimbang dipergunakan. Tapi bukan sebagai ansih, jadi itu menguntungkan yang bersangkutan, nggak bisa. Ada juga kesetaraan kepada penerapan pasal yang terdahulu. Jangan juga digebiah-guya masalah yang menguntungkan terdakwa itu yang diambil di bidang mana dulu, di substansi mana. Saya sudah paham maksud Anda tuh. Karena ada memang dalam KUHP dan KUHP yang baru itu ada istilahnya sepanjang itu menguntungkan terdakwa kan. Tapi tidak bisa digebiah-guya secara keseluruhan, tergantung pada substansi permasalahan. Itu tadi baru saya bedah tadi itu. Oh, berarti match ya? Ya, saya ngerti itu ya, sepanjang itu menguntungkan terdakwa, saya udah tahu itu. Tapi tidak seluruhnya. Secara substansial kita lihat pokok permasalahannya dulu. Yang menguntungkan di dalam hal apa dulu. Jadi nggak usah mengkaitkan kepada masalah persoalan Nikita Mirzani, Ahmad Joni, karena itu substansi jelas. Pidananya jelas. Perbuatannya jelas. Penerapan pasalnya jelas. Makanya saya katakan seketika undang-undang diundangkan itu tidak akan berlaku surut. Nanti kalau saya berlaku surut, nanti semuanya itu jadi rusak nanti dalam KUHP dan KUHP yang lama. Contoh, masalah TPPU, ya kan? Di TPPU itu tahun 2003 yang berkewenangan untuk melakukan TPPU itu adalah Kejaksaan dan Kepolisian. Tapi perubahan undang-undang TPPU tahun 2003 menjadi 2010 itu di sana ikut kewenangan daripada KPK untuk menanganinya. Namun di dalam penjelasan akhir disebutkan
bahwa sejak diundangkannya undang-undang ini tidak berlaku surut. Berarti seluruh persoalan yang sebelum diundangkan itu tidak bisa berlaku. Berarti berlaku undang-undang lama masih. Siapa yang menanganinya? Gitu kira-kira. Itu level kewenangan, ya. Ya. Mohon maaf nih kalau bilang tuh kancil gitu kan. Tapi kotor tuh kena sekarang. Kalau dulu kan enggak. Nah, itu aja contohnya. Jadi tergantung substansinya. Oke?